Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gideon Pratama. Saya absen 8 kelas MIPA 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Tadashi Maeda dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kapan dia meninggal. Lahir di Kogashima, Jepang 3 Maret 1898 dan meninggal 13 Desember 1970 saat umur beliau 79 tahun. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama Indonesia dikuasai Jepang, beliau menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Fakta Tadashi Maeda bertugas sebagai attaché di Den Haag dan Berlin pada tahun 1980-an. Maeda banyak tentang Indonesia. Saat berada di Denmark, beliau berkomunikasi dengan pelajar Indonesia di Belanda, di antaranya Nazir, Jaks, Ahmad Suharto, Mahatma dan A.A. Maramis. Beliau intelijen Jepang dan diberi tugas untuk mempelajari pergerakan Indonesia sebelum Jepang merebut Indonesia dari Belanda. Berkat info dari Maeda, pada tanggal 18 Maret 1942, pemerintah Belanda di Indonesia menyerang tanpa syarat kepada Jepang lewat perjanjian Kalijati. Semenjak Indonesia dikuasai Jepang, Maeda ditunjuk sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut Kaigun yang berpusat di Makassar dengan Angkatan Darat Rikugun di Jakarta. Pada tahun 1944, Maeda dengan berani melayangkan permohonan kepada Tokyo agar Indonesia diberikan kesempatan untuk mereka, karena sejak awal Maeda sangat bersimpati pada kemerdekaan Indonesia. Maeda juga mendirikan asrama Indonesia Merdeka di Kebun Sirih, Jakarta. Ia juga kerap berhubungan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta serta para aktivis muda. 14 Agustus 1945, Indonesia dalam keadaan berstatus quick, artinya Jepang wajib tunduk pada sekutu dan tidak boleh mengubah keadaan Indonesia sedikit, masuk bidang administrasi maupun politik. Maeda memberanikan diri memfasilitasi para pemuda dan sejumlah tokoh penting Indonesia dalam menyusun teks proklamasi di rumahnya. Rumah itu di Jalan Meiji Duri, sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Berkat kedatangan Ahmad Subarjo dengan Laksamana Maeda, membuat Maeda lebih lunak terhadap keinginan Indonesia untuk merdeka. Kenapa pilihan jatuh pada rumah Laksamana Maeda? Karena rumah tersebut punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang, sehingga tokoh Indonesia tetap aman dalam merumuskan teks proklamasi. Naskah proklamasi dirumuskan di ruangan makan Laksamana Maeda yang merupakan hasil pemikiran tiga tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
lebih halus. Sayuti Malik menyusulkan ke Soekarno-Hatta untuk mendatangi naskah proklamasi dan mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Mesin ketik di rumah Maida saat itu adalah mesin ketik dengan huruf hiragana bukan Latin. Akhirnya Maida memerintahkan pegawainya yaitu Satsuki Mishima pergi ke kantor militer Jerman untuk meminjamkan mesin ketik milik Mayor Dr. Hermann Kahnel. Mendapatkan pinjaman mesin ketik, Sayuti Malik didampingi WM dia untuk mengetik naskah proklamasi. Setelah Indonesia merdeka, Laksamana Tadashi Maida ditangkap sekutu pada 1946 dan dipenjara di Kamah Brutal selama 1 tahun dan akhirnya dipulangkan ke Jepang. Saat berada di Jepang, beliau menuai banyak kecaman. Semua akses untuknya pun ditutup dan Maida mendapatkan kesulitan luar biasa selepas dari dinas militer. Dia dianggap sebagai pengkhianat sekutu karena membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, negara yang sedang dijajah Jepang dan diincar sekutu. Laksamana Tadashi Maida juga diseret ke Mahkamah Militer Jepang saat baru sampai di sana, meski pada akhirnya dinyatakan bebas dan beliau memutuskan untuk mundur dari politik dan militer. Tetapi putra Laksamana Maida sempat membantah jika sang ayah diseret ke Mahkamah Militer Jepang karena membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Menurut sang putra, Maida memang telah lama gencar untuk dijadikan kambing hitam kegagalan Jepang. Dari dulu ditargetkan sebagai petinggi militer dan harus dipersalahkan. Pada usia 70 tahun, Maida tengah terbaring sakit dan Soekarno membesuknya ke Tokyo. Maida sendiri menghembuskan nafas terakhir pada 13 Desember 1977 pada usia 79 tahun. Nishijima membeberkan kisahnya di dalam penjara dengan Maida pada buku berjudul Kisah Istimewa Bung Karno. Dia mengaku dipaksa oleh Belanda untuk mengucap Republik Indonesia merupakan bikinan Jepang. Sebab dalam tanggal naskah proklamasi tertulis 05 Lebaran tahun Jepang bukan 45. Biarpun pemeriksa berturut-turut 4 hari menekan saya sampai akhirnya mengeluarkan kencing berdarah, saya tetapi tidak mengaku, ungkapan Nishijima. Di akhir hayatnya, Maida memilih menjadi warga sipil bisa meski hidup miskin setelah mengundurkan diri dari militer. Pada 17 Agustus 1973,